Dapa dengan NIM 210600110. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum dan pendidikan negara di Finlandia. Jadi di negara Finlandia itu mata uangnya itu adalah euro, dan pemerintahan pusat berbasis di Helsinki dan pemerintahan daerah di 309 kota madya atau kota besar dan kecil. Negara ini dibagi menjadi 19 wilayah dan 70 subwilayah. Wilayah kecil Enland merupakan kepulauan otonom di barat daya. Wilayah Lapland Utara terdiri dari wilayah domisili Sami yang merupakan rumah bagi sekitar setengah penduduk asli Simi atau Sami. Finlandia juga dikenal sebagai Lapps atau Laplanders. Nah, kita masuk ke pengertian dari kurikulum Finlandia itu apa. Jadi, pendidikan Finlandia itu merupakan kurikulum struktur tunggal yang pendidikan dasar dilakukan selama 9 tahun dengan 6 tahun pertama akan dididik oleh guru yang sama dalam pelaksanaan pembelajaran dengan tujuan dapat mempertajam keterampilan dan menggali potensi peserta didik. Kurikulum di Finlandia itu salah satu prinsip kurikulum adalah non-discrimination and equal treatment, yang berarti tidak ada diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang sama, semuanya sama rata. Dan di sana juga di sisi lain berdasarkan hak dari warga Finlandia juga merupakan menerima pemahaman dan mendapat sesuatu atau sesuai umur dan kedewasaan siswa. Jadi mereka memiliki hak mendapat ilmu sesuai umur mereka tanpa diskriminasi, tanpa ada beban yang harus ditanggung oleh peserta didik untuk bisa hal apapun. Jadi itu tuh membebaskan anak-anak bisa lebih open-minded dalam pembelajaran. Anggaran pendidikan di Finlandia itu adalah negara Finlandia yang dianggap memiliki pendidikan terbaik, hanya menempati posisi ke-22 dengan alokasi anggaran pendidikan di bawah 15% dari total belanja negara. Manajemen pendidikan di Finlandia itu adalah University of Eastern Finlandia, yaitu adalah 107 di Eropa dan 301 di dunia. Untuk manajemen sumber daya manusianya yang pendaftarannya itu 15.500 dan dididikannya itu dari 2010 di Universitas of Eastern Finlandia itu. Nah, pendidikan di Finlandia juga, sistem pendidikan Finlandia sering kali dianggap sebagai salah satu terbaik di dunia. Negara Nordik ini telah berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang memprioritaskan kualitas, kesetaraan, dan keseimbangan dalam pembelajaran. Banyak negara di pakar pendidikan mencoba memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diterapkan di Finlandia dalam sistem pendidikan mereka sendiri. Mari kita pelajari beberapa aspek penting dari sistem pendidikan Finlandia yang dapat menjadi inspirasi kita. Jadi sistem di Finlandia itu, yang pertama itu fokus pada kesetaraan, yaitu salah satu keunikan sistem pendidikan Finlandia adalah fokusnya yang kuat dan kesetaraannya. Di sini setiap anak dianggap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, lalu yang kedua ada pendidikan profesional yang terampil. Jadi sangat tinggi standar guru di sana untuk mendidik atau melatih sesuai dengan komprehensif, yaitu membantu memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang dalam tentang metode pengajaran yang efektif. Jadi gurunya tidak asal. Jadi guru di sana itu harus profesional, harus setara, harus fleksibel gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kombinasi fleksibel dan otonomi, yaitu sistem pendidikan di Finlandia itu memberikan kebebasan dan otonomi kepada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum mereka sendiri. Kurikulum nasional Finlandia itu memberikan pedoman umum, tetapi bagaimana kurikulum itu disusun dan diajarkan tergantung pada keputusan sekolah. Pendekatannya juga merupakan ruang bagi inovasi dan penyesuaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan unik di setiap siswa. Yang keempat adalah pendidikan praktis dan kreatif di Finlandia, yaitu mungkin sama di Indonesia juga, pendidikan lebih diunggulkan untuk
belajar berkreatif, belajar praktis gitu, jadinya harus tetap dengan sesuai dengan kurikulum. Tapi di Indonesia juga menanamkan pembelajaran akademik yang lumayan cukup bagus, cukup banyak, seperti seni, musik, olahraga, kerajinan, adat-adat seperti itu banyak sekali di Indonesia, yang pastinya di negara lain juga banyak gitu. Nah, beban belajar yang seimbang, harus seimbang dengan siswanya, harus seimbang dengan pendidikannya, dengan kurikulumnya, dengan gurunya juga. Jadi semuanya itu harus setara. Seperti yang tadi yang nomor 1. Jadi sistem di Finland itu menunjukkan pada kita bahwa fokus pada kesetaraan, pendidikan profesional yang terampil, fleksibel dalam kurikulum pendidikan praktis dan kreatif, serta beban belajar yang seimbang dapat memberikan manfaat bagi siswa. Memprioritaskan kebutuhan individu setiap siswa itu, sehingga kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Jadi kalau simpulannya itu adalah dalam menunjukkan kebijakan dalam bidang pendidikan di Finlandia itu sangat mempertimbangkan hasil penelitian, sedangkan pada umumnya di negara-negara lain kebijakan pendidikan seringkali tidak dapat menjawab permasalahan pendidikan, sehingga banyak orang tua merasa tidak puas dan pendapatnya bahwa kebijakan tertentu tidaklah tepat untuk anak-anak mereka. Jadi di negara Finlandia itu penelitian-penelitian yang dilakukan terutama dalam bidang pendidikan tidak terkait secara langsung dengan hal-hal politis. Pemerintahan hanya akan membuat keputusan kebijakan pendidikan berdasarkan penelitian dan efektivitasnya bagi ketercapaian tujuan pendidikan. Jika hasilnya penelitian menunjukkan bahwa perlu diadakan perbaikan, maka pemerintah akan sangat mendukung perbaikan-perbaikan pendidikan yang dilakukan. Bagaimana guru pintar menarik bukti fakta-fakta tentang sistem pendidikan itu di Finlandia. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.